Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Kayu Agung Radio. Dan pada kesempatan ini kami akan kembali mengetengahkan untuk Anda Bapak Murid Manai seputar nilai-nilai sejarah, nilai budaya, nilai tradisi, dan masalah kebudayaan yang ada di masyarakat suku Kayu Agung, terutama cerita-cerita rakyat. Namun sebelumnya, jangan lupa tombol subscribe-nya dan like dan komennya. Untuk Bapak Murid Manai, kali ini kami akan mengetengahkan tentang cerita seorang tokoh masyarakat yang hidup di abad ke-17-18. Beliau adalah dikenal dengan sebagai sosok seorang yang memiliki beberapa keahlian, terutama di bidang seni ukir khususnya, dan juga beliau dikenal sebagai sosok orang yang bisa meramalkan masa depan daripada orang-orang di sekitarnya. Siapa dia? Inilah cerita tentang Pangeran Bintang Alam. Untuk Bapak Murid Manai, Pangeran Bintang Alam merupakan sosok masyarakat yang pernah hidup di daerah Kayu Agung, tepatnya di daerah Kutaraya, yang beliau ini sebenarnya bukan asli orang Kayu Agung, tetapi beliau adalah sebagai perantau yang membawa hasil-hasil karyanya, terutama masalah lemari-lemari Jepara. Beliau tepatnya berasal dari tanah Jepara, Pulau Jawa. Dan sejarahnya, Pangeran Bintang Alam ini dia memiliki nama asli, ya, adalah Suhur. Nah, sejak beliau berada di tanah Lampung dengan berniaga menjual berbagai macam ragam hasil karyanya, terutama bentuk-bentuk lemari yang dikenal dengan lemari Jepara. Dan dia bertemu dengan perempuan asli orang Kayu Agung yang konon katanya perempuan tersebut juga masih ada titisan darah dari suku Abung Bunga Mayan yang tinggal di Kayu Agung. Nah, Buyang Pangeran Bintang Alam ini akhirnya menikah dengan perempuan Kayu Agung tersebut yang namanya Siti Tihang. Nah, beliau dikenal oleh masyarakat di sekitar Kayu Agung pada waktu itu di abad ke-17. Beliau terkenal dengan hasil-hasil lemari Jeparanya, karena beliau membawa jenis-jenis ukiran yang khas Jepara di mana daerah kelahirannya. Lalu di Kayu Agung dia mengembangkan hasil karya ukir-mungkir tersebut, di samping dia menuangkan karya-karya ukirnya itu pada lemari-lemari, pada kursi, dan juga kebanyakan pada list plan daripada bangunan-bangunan rumah huni. Pangeran Bintang Alam ini hidup di abad ke-17, yang sekarang beliau tidak ada meninggalkan kesan, katakanlah sebagai situs daripada beliau, karena beliau meninggal di tanah Mekah
saat beliau menunaikan ibadah haji. Lalu garis-garis keturunan beliau banyak yang mewarisi keahlian-keahlian daripada beliau, hanya saja karena keterbatasan sifat dan kondisi serta kesempatan-kesempatan yang ada, maka beberapa keturunannya ini tidak sempat mengembangkan secara nyata apa-apa yang pernah dihasilkan oleh Puyang Pengiran Bintang Alam tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Pengiran Bintang Alam ini, selain dia bisa membuat karya-karya seni ukiran, beliau juga dikenal sebagai peramal. Peramal dalam arti kata, beliau ini bisa meramalkan tentang perjodohan-perjodohan daripada seseorang, kemudian bisa juga menolong orang-orang yang konon katanya sulit untuk mendapatkan keturunan. Nah, beliau dikatakan sebagai orang yang bisa memberikan bantuan-bantuan kepada para gadis yang katakanlah sudah merasa gelisah, sulit untuk mendapatkan jodoh. Tetapi setelah diramalkan oleh beliau, kebanyakan dari beberapa yang diramalkan itu 80% keberhasilan bisa dibuatnya. Dan orang-orang yang konon katanya sulit mendapatkan garis keturunan, sudah beberapa tahun dalam pernikahan, tetapi orang-orang tersebut sulit mendapatkan keturunan. Setelah menemui daripada Puyang Pengiran Bintang Alam ini, alhamdulillah beberapa yang dibantunya atas kehendak Allah, beberapa orang tersebut sempat memiliki garis keturunan, walaupun tidak berapa banyak. Mungkin dari seseorang yang meminta bantuan, dia hanya memperoleh 2 atau paling banyak 3 orang anak. Nah, konon katanya Pengiran Bintang Alam ini tidak memberikan pengobatan, tetapi beliau ini memberikan suatu istilahnya ramalan-ramalan tentang deteksi apa penyebab daripada tidak cepat mendapatkan keturunan tersebut, dan juga mendeteksi apa alasan orang-orang yang terlambat mendapatkan jodoh. Nah, untuk Bapak Moli Manai, kalau kita berbicara masalah orang-orang lama yang hidup di Kayu Agung, kenapa kebanyakan orang-orang datangan yang menjadi warga Kayu Agung yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, terutama misalnya masalah ilmu-ilmu tentang mandraguna, kemudian keahlian-keahlian, ini kebanyakan orang-orang datangan dari Pulau Jawa, dari Lampung, dan dari Sulawesi dan sebagainya. Nah, menurut silsilah Pangeran Bintang Alam ini, dia wafat di abad ke-18 awal setelah dia menunaikan ibadah haji, sehingga dia tidak bermakam di daerah Kayu Agung. Sementara garis keturunannya, saya sendiri sebagai pelontar daripada cerita ini, saya merupakan garis keturunan ke-7 daripada beliau. Alhamdulillah, tentang Pengiran Bintang Alam merupakan cicit-cicit kami, yang ini selalu kami senantiasa mengangkat, menggali tentang cerita-cerita beliau di masa lalu. Mudah-mudahan dapat memberikan suatu gambaran bahwa orang-orang bijak itu, orang-orang perkasa itu, dan orang-orang jujur itu senantiasa akan dijadikan panutan
bagi masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya, terutama bagi garis keturunannya. Demikian apa yang dapat kami ungkapkan. Mudah-mudahan akan mendapat wawasan bagi kita semuanya sebagai ilmu pengetahuan di masa-masa mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.